Gerakan Pembaruan Islam. Pembaruan Islam adalah gerakan yang bertujuan menyelaraskan pemahaman Islam dengan perkembangan zaman. Gerakan ini juga dikenal dengan istilah pemurnian Islam, tajdid, modernisme, purifikasi, dan puritan. Ada dua bentuk pemahaman. Yang pertama sebagai diskursus pemikiran, yaitu fokus pada pengembangan pemikiran Islam yang sejalan dengan tuntunan modernitas. Yang kedua aktivisme praktis, yaitu fokus pada melahirkan pola kehidupan dan praktik beragama berdasarkan semangat kemajuan, dengan tujuan mengintegrasikan Islam ke dalam kehidupan modern demi kemajuan pemeluknya. Pembaruan juga bukan berarti mengubah dasar ajaran agama, melainkan upaya untuk mengadaptasi dan menyesuaikan pemahaman serta praktiknya dengan zaman. Tujuan utamanya memastikan ajaran Islam tetap relevan dan mampu memberikan solusi bagi umat Islam di dunia modern. Langkah yang dilakukan yaitu melibatkan penafsiran ulang terhadap prinsip-prinsip dasar Islam, serta memperkenalkan metodologi baru dalam studi agama. Kosakata Islam, terminologi pembaruan menggunakan kata tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pembaruan dan pelakunya disebut mujadid. Kata tersebut mencerminkan suatu upaya menghidupkan kembali keimanan Islam beserta praktik-praktiknya dalam komunitas kaum muslimin. Berkaitan hal tersebut, maka pembaruan dalam Islam bukanlah dalam hal yang menyangkut dengan dasar atau fundamental ajaran Islam. Artinya bahwa pembaruan Islam bukanlah dimaksudkan untuk mengubah, memodifikasi ataupun merevisi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam supaya sesuai dengan selera zaman, melainkan lebih berkaitan dengan penafsiran atau interpretasi terhadap ajaran-ajaran dasar agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan, serta merupakan aktualisasi ajaran tersebut dalam perkembangan sosial. Istilah pembaruan baru terkenal dan populer setelah munculnya semangat pemikiran dan gerakan pembaruan Islam menyusun kontrak politik dan intelektual dengan Barat, tepatnya pada abad ke-18. Latar belakang munculnya pembaruan dalam bidang pendidikan Islam antara lain adanya situasi sosial keagamaan masyarakat Mesir saat itu yang penuh dengan tajdid, bidah, kufurat, serta pemikiran yang statis, seperti halnya Afghani dan Muhammad Abduh yang melihat bahwa salah satu penyebab keterbelakangan umat Islam yang amat memperhatinkan adalah hilangnya tradisi intelektual yang pada intinya ialah kebebasan berpikir. Kesadaran itu tumbuh saat masa senja Ottoman di Turki. Seperti kita tahu, Turki adalah pintu masuk menuju Eropa. Dengan demikian, mereka lah yang paling tahu tentang perkembangan yang tengah berlangsung di Eropa. Oleh sebab itu, latar belakang dari kesadaran pembaruan tersebut karena kontak langsung yang terjadi antara masyarakat Muslim dan masyarakat Nasrani, sehingga menghasilkan hipotesis bahwa umat Islam harus berbenah, dan kalangan umat Islam yang progresif kala itu menganggap bahwa Islam tengah berada pada masa kegelapannya. Adapun periode modern 1800 Masehi dan seterusnya adalah zaman kebangkitan bagi umat Islam ketika Mesir jatuh ke tangan Barat atau Perancis. Serentak mengagetkan sekaligus mengingatkan umat Islam bahwa ada peradaban yang maju di Barat sana, yaitu Eropa, dan merupakan ancaman bagi Islam, sehingga menimbulkan keharusan bagi raja-raja Islam dan pemuka-pemuka Islam itu untuk melakukan pembaruan. Setelah bangsa Eropa mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan dari ilmuwan Islam, mereka mengembangkan ilmu-ilmu tersebut. Semenjak itu pula umat Islam tidak lagi memperhatikan ilmu-ilmu tersebut, dan sebagai akibatnya umat Islam mengalami kemunduran dalam segala aspek kehidupan. Kondisi sosiologi seperti itu menyebabkan kaum elit muslim merasa perlu untuk melakukan pembaruan. Hal ini karena agama doktrin yang bersifat absolut, kekal, tidak dapat diubah, dan mutlak benar. Sementara pada saat yang sama,
Perubahan dan perkembangan merupakan sifat dasar dan tuntunan modernitas, atau lebih tepatnya lagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa untuk memajukan Islam adalah dengan cara kembali kepada ajaran murni Islam. Kelompok ini disebut kelompok tradisional. Adapun faktor-faktor pendorong pembaruan Islam diantaranya yang pertama, kepercayaan terhadap Barat secara keseluruhan yang dialami oleh generasi baru Muslim. Yang kedua, gagalnya sistem sosial yang bertumpu pada kapitalisme dan sosialisme. Yang ketiga, gaya hidup elit sekuler di negara-negara Islam. Kemunculan gerakan pembaruan Islam tidak bisa dipisahkan dari kondisi objektif kaum muslim di satu sisi dan tantangan Barat yang muncul di hadapan Islam di sisi lain. Pembaruan Islam juga mengidentifikasikan ketidakpuasan atas kondisi Islam historis yang berkembang sejak abad ke-18. Oleh karena itu, kaum pembaru ingin membangun cita ideal Islam yang maju dan modern. Dalam pembaruan ini muncul tokoh-tokoh antara lain Muhammad Ali Pasha, Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridha, dan Muhammad Iqbal. Biografi tokoh-tokoh pembaruan Islam. Pertama, Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir pada bulan Januari 1765 di Kawalah, Albania, Yunani. Nama ayahnya Ibrahim Agha, seorang imigran Turki kelahiran Yunani. Sejak kecil, beliau sudah memiliki keterapan dan kecerdasan yang luar biasa. Setelah itu, beliau diangkat menjadi pemungut pajak dan karena kecakapannya dalam pekerjaan, beliau diangkat menjadi menantu gubernur. Setelah itu, beliau masuk dalam bidang militer dan dengan cepat naik pangkat menjadi perwira. Beliau meninggalkan bangunan masjid bercorak menara Turki bernama Masjid Al-Bastar di perbukitan Jabal Muqattam dengan desainer Yunani Bushak. Beliau meninggal dunia di Mesir pada tahun 1849 dan dimakamkan di komplek Masjid Al-Bastar. Kedua, Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di pedusunan Delta Nil, Mesir pada tahun 1849. Pada usia 12 tahun, beliau telah hafal Al-Quran. Pada usia 13 tahun, beliau dibawa ke Tanta untuk belajar di Masjid Al-Hamdi atau Masjid Sheikh Ahmad sebagai level kedua setelah Al-Azhar selama 2 tahun. Pada umur 16, beliau menikah dan bekerja sebagai petani dan namun hanya berlangsung selama 40 hari karena beliau kembali ke Tanta untuk belajar. Ketiga, Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho lahir di Kolamun, Lebanon dekat dengan Tripoli 27 Jumadil Ula 1282 Hijriah atau 23 September 1865 Masehi. Rashid Ridho mulai pendidikan dengan membaca Al-Quran, menulis, dan berhitung di kampungnya Kolamun, Suriah. Muhammad Rashid Ridho masuk ke Madrasah Al-Rashidiyah, yaitu sekolah milik pemerintah di Tripoli, untuk belajar ilmu bumi, ilmu berhitung, ilmu bahasa seperti nahwu dan saraf atau ilmu tata bahasa Arab, dan ilmu-ilmu agama seperti akidah dan ibadah. Pada usia 18 tahun, Ridho melanjutkan studinya di Madrasah Al-Wathaniyah Al-Islamiyah yang didirikan Sheikh Hussein Al-Jisr. Rashid Ridho juga seorang pengikut Harekat Naqsyabandiyah. Keempat, Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, Punjab, India 9 November 1877. Leluhur yang termasuk dari kalangan kasta Brahmana dari Kashmir yang telah memeluk agama Islam sekitar 3 abad sebelum Iqbal lahir. Muhammad Iqbal belajar ke Eropa selama 3 tahun mulai dari Cambridge bersama seorang filosof Hegelian, J.M.M. Taggart, kemudian di Heidelberg dan terakhir di Munich. Dia meninggal
meninggalkan Eropa dengan gelar sarjana hukum dari Inggris dan gelar dokter dari Jerman dengan tesis tentang mistisme. Dia menguasai pemikiran Eropa secara mendalam, sejak teologi Thomas Aquinas hingga filsafat Henry Louis, Bergson, dan Nietzsche. Karya-karya banyak ditulis dalam bahasa Urdu dan Persia. Karya puncaknya adalah The Reconstruction of Religious Thought on Islam. Yang kelima, Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897. Syahid Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang yang suka mengembara. Beliau telah mengembara di berbagai tempat seperti Najaf, India, Mekah, dan Khurasan. Muhammad Khan di Afghanistan di tahun 1865 ia menjadi penasihat Sher Ali Khan. Lalu beberapa tahun kemudian ia diangkat oleh Muhammad A'zam Khan menjadi Perdana Menteri. Beliau meninggal dunia pada tahun 1897 masih bersamaan 1314 Hijriah ketika berusia 60 tahun dan beliau dikebumikan di Istanbul. Pembaruan Islam pada masa modern. Pemikiran tokoh. Tokoh pembaruan Islam di Mesir. Tokoh pembaruan dari Mesir. Yang pertama ada Al-Tahtawi, yang kedua ada Jamaluddin Al-Afghani, yang ketiga ada Muhammad Abduh, yang keempat ada Muhammad Rashid Ridha. Yang pertama Al-Tahtawi 1765 sampai 1849 Masehi. Pemikiran tentang pembaruan Islam. Yang pertama, ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat statis. Yang ketiga, Islam mementingkan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Yang keempat, kekuasaan absolut raja harus dibatasi syariat. Yang kelima, pendidikan harus bersifat universal. Yang kedua ada Jamaluddin Al-Afghani 1839 sampai 1897 Masehi. Pemikiran tentang pembaruan Islam. Yang pertama, sikap fatalisme yaitu paham Jabariyah harus ditinggalkan. Yang kedua, pan-islamisme harus ditinggalkan. Yang ketiga, kemunduran umat Islam terjadi bukan karena agama Islam tapi karena umat Islam itu sendiri. Yang keempat, corak pemerintahan otoraksi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokrasi. Yang ketiga ada Muhammad Abduh 1849 sampai 1905 Masehi. Pemikiran tentang pembaruan Islam. Yang pertama, taklid harus ditinggalkan dan pintu ijtihad perlu dibuka. Yang kedua, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi. Yang ketiga, memodernisasikan pendidikan. Yang keempat ada Muhammad Rashid Ridha 1865 sampai 1935 Masehi. Pemikiran tentang pembaruan Islam. Yang pertama, sikap fatalisme yaitu paham Jabariyah harus ditinggalkan. Yang kedua, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi. Yang ketiga, akal dapat digunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umumnya. Yang keempat, perlu dilakukan pemurnian ajaran Islam di tengah kehidupan umat Islam. Adapun bidang pemikiran pembaruan Islam Muhammad Rashid Ridha. Yang pertama, bidang keagamaan. Pemikiran pembaruan Muhammad Rashid Ridha dalam bidang keagamaan bisa dikatakan sama seperti pemikiran Muhammad Abduh. Kedekatan hubungan antara Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridha menciptakan dinamika yang sama. Umat Islam mengalami kemunduran karena tidak menganut ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Yang kedua, bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Muhammad Rashid Ridha sangat antusiasi memandang kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban Barat yang modern. Gambaran terhadap kemajuan teknologi yang dicapai oleh bangsa Barat mendapatkan tanggapan positif, dan Muhammad Rashid Ridha oleh Muhammad Rashid Ridha ilmu-ilmu pengetahuan umum dimasukkan ke dalam pendidikan milik umat Islam.
Untuk mencapai tujuan dibentuk Lembaga Pendidikan Al-Daqwa wal Irsyad pada tahun 1912 Masehi di Kairo, Mesir. Sekian tugas video dari kelompok kami. Kami menyadari masih banyak kekurangan. Maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. The one real thing you've ever known.